Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsirun thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang tengah menyimak siaran Ahsan TV, alhamdulillah puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatan karunia-Nya, sehingga di kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul kembali, dapat bersua kembali dalam agenda kita kajian petang. Insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bu Anisa Syarifat Elsi Hafidhahullah Ta'ala, masih dalam pembahasan kita di sore hari ini, yaitu dari kitab Manhajus Salikin, buah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dengan tema di sore hari ini yaitu hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Tak lupa juga di segmen tanya jawab nanti kami juga mengundang Anda di 021 890 1603, atau Anda juga bisa melayangkan pertanyaan via pesan singkat di WhatsApp di 0813 1445 5557. Alhamdulillah beliau sudah hadir di ruang dengar Anda. Kami akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja pada Ustaz, kami persilakan falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bermajlis ilmu, majlis yang penuh dengan keutamaan, sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sekelompok kaum mereka duduk di salah satu rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, saling mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Kemudian malaikat pun akan turun menaungi mereka, rahmat akan meliputi orang-orang yang mempelajari Al-Quran ini, ya, sampai nama-nama mereka disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini keutamaan besar bagi majlis-majlis ilmu. Karena itu, apabila kita menginginkan kebahagiaan, ketentraman hati, ketenangan hidup, datanglah ke majlis ilmu dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi SAW, mempelajari kitab-kitab para ulama yang di dalamnya penuh dengan ayat Quran dan hadis Rasul SAW. Di antara yang perlu kita pelajari adalah seputar fikih kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah kitab yang akan kita kaji, dan kitab ini sudah kita bahas sekian tahun lamanya, yaitu kitab Manhajus Salikin, buah karya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang hukum-hukum pidana, yaitu tentang
as-sariqah atau yang disebut dengan pencurian, dan sebentar lagi kita akan masuk hukum bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul. Tinggal sedikit pembahasan tentang pencurian. Penulis rahimahullah, beliau mengatakan wa an Aisyata radhiyallahu anha marfu'an la tuqta'u yadu sarikin illa fi rub'i dinar fasaidan, muttafaqun alaih. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, secara marfu, beliau berkata, tidaklah tangan seorang pencuri, tidaklah tangan seorang pencuri dipotong kecuali pada rubu dinar atau lebih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini marfu sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan tangan seorang pencuri tidak dipotong kecuali apabila pencuriannya senilai rubu dinar, 1/4 dinar atau lebih dari itu. Ya. 1 dinar kaum muslimin dimuliakan Allah SWT senilai dengan 4,25 gram emas. 4/4. 4,25 gram emas. Bila 1 gram emas sekarang adalah 1 juta, dengan emas murni, logam mulia sekarang 1 gram sekitar misalkan 1 juta. Berarti kalau 4/4 kurang lebih nisab pencurian adalah 4 juta, 1/4-nya dari 1 juta 250. 4.250.000. Ini adalah nisab yang menyebabkan tangan pencuri boleh dipotong. Apabila kurang dari 4.250.000, maka tangan pencuri tidak boleh dipotong. Karena Aisyah mengatakan tidaklah tangan pencuri itu dipotong kecuali dia mencapai 1/4 dinar. 1/4 dinar fasaidan, 1/4 dari 1 dinar. Nah, 1 dinar itu adalah 4.250. Berarti 1/4-nya berapa yang boleh dipotong? 1/4-nya 4.250 dibagi 4. Kurang lebih 1.050.000, 1.056.000-an. Inilah nisab batasan bolehnya dipotong tangan pencuri. Kalau hasil curiannya senilai 1.056.000, maka dia boleh dipotong atau lebih. Jadi nisab minimal barang yang dicuri itu 1.056.000 atau lebih, maka boleh dipotong. Bila kurang dari 1.056.000, maka tangan pencuri tidak boleh dipotong. Hal ini menunjukkan pada kita betapa indahnya ajaran Islam, bahwa yang boleh dipotong adalah 1/4 dinar atau lebih. Dan sudah kita katakan 1 dinar itu 4,25, 4.250.000. Batasan boleh dipotong 1/4-nya. Berarti 4.250 dibagi 4. Berapa? 1.062.500. Nah, 1.062.500 ini nisab paling rendah. Kalau hasil curiannya senilai ini 1.062.500, maka atau lebih, maka boleh dipotong. Kurang dari 1.062.500, maka tidak boleh dipotong tangan pencuri tersebut. Kemudian di dalam hadis pembahasan berikutnya adalah la qat'a fi thamarin wala katharin, rawahu ahlus sunan. Tidaklah ada pemotongan tangan bila pencurian itu di dalam masalah buah-buahan dan kayu kurma, batang kurma. Hadis yang mulia ini dikeluarkan oleh Imam Malik dan hadisnya sahih, disahihkan diantaranya oleh Syekh Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada potong tangan dalam pencurian buah. Artinya misalkan kalau ada seorang masuk kebun, mencuri, ngambil mangga, kelaparan, makan di tempat, maka tidak ada potong tangan. Akan tetapi dia terkena hukuman apa? Takzir. Takzir itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu denda atau yang lainnya.
Ya, jadi kalau secara hukum fikihnya dia tidak dipotong tangan karena yang dimakan adalah buah. Begitu juga batang kurma yang bernilai. Kurma itu kalau bagian atasnya kan sangat bernilai, mahal. Ya. Jadi kalau seorang mencuri yang disebut buah-buahan, maka dia tidak terkena potongan tangan, tapi terkena hukuman lain, yaitu hukuman takzir yang ditetapkan oleh pemimpin. Dengan demikian pembahasan tentang pencurian sudah selesai. Ya. Karena itu kalau kita dengar misalkan ada ibu-ibu dihukum penjara karena mengambil singkong. Ya, pernah dengar ada berita seperti ini, nenek-nenek mencuri singkong di kebun orang, kemudian masuk penjara. Kalau memang ini termasuk hukuman takzir, ya perlu dirinci apa sebabnya, apakah dia kelaparan atau apa. Yang jelas kalau secara hukum potong tangan itu tidak boleh terkena potong tangan karena singkong itu termasuk buah yang memang Rasulullah mengatakan tidak ada potong tangan dalam pencurian buah juga batang pohon. Bagaimana kalau batang pohonnya batang pohon jati? Tahu pohon jati ya? Pohon jati itu kan mahal. Kalau ini dilindungi oleh negara, ya pohon jati orang tidak sembarangan boleh mengambil. Kalau zaman dulu kebun hutan jati tidak dikuasai oleh negara sehingga setiap masyarakat boleh menebang seenaknya. Nah, sekarang sudah dilindungi, maka tidak boleh orang sembarangan mencuri ini karena sudah dilindungi milik orang lain. Selanjutnya penulis mengatakan waqala ta'ala fil muharibin innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard huwa humul ladzina yakhrujuna 'alan nasi wa yaqta'una at-tariqa 'alaihim binahbin aw qatlin faman qatala wa akhadha malan kutila wa suliba wa man qatala tahattumu qatluh wa man akhadha malan kutiat yaduhu al-yumna wa rijluhu al-yusra wa man akhafan nasa nufiya minal ab. Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul dan berusaha untuk membuat kerusakan di permukaan bumi adalah dibunuh atau disalib atau tangan dan kaki mereka dipotong secara silang atau mereka diasingkan dari permukaan bumi. Bab ini adalah bab hukuman bagi yang memerangi Allah dan Rasul yang disebut al-muharibin. Siapa muharibin? Muharibin itu adalah orang yang keluar ke jalan, ya mereka berdiri di jalan menyetop manusia yang lewat di sana dengan membunuh, dengan mengambil hartanya, merampok atau memperkosa wanitanya. Ya, ini disebut al-muharibin atau bahasa kita kalau zaman dulu disebut dengan perompah. Kalau zaman sekarang bisa dengan begal, tapi begalnya sadis ini. Ya, kalau begal kan lebih kepada individu, motor sendirian cegat. Ya, kalau ini sudah membunuh, sudah mengambil, bahkan kalau ada wanitanya perkosa, kalau ada anak-anaknya dibunuh. Ini namanya orang yang memerangi Allah dan Rasul. Yang mereka yas'auna fil ardi fasada. Mereka ingin berbuat kerusakan di permukaan bumi. Ya. Jadi perampoknya perampok kelas kakap. Apa istilahnya kita? Perompak ya apa? Ya seperti itulah. Ya, yang mereka benar-benar nekat. Kalau begal kan tidak berani hadap-hadapan orang banyak. Satu mobil dicegat satu orang, nggak bisa. Tapi mereka betul-betul niat benar untuk membuat kerusakan di permukaan bumi. Maka Allah SWT membagi hukuman bagi orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi seperti ini, baik namanya perampokan, begal, dan lain sebagainya, atau disebut bajing loncat dan sebagainya, hukumannya terbagi 4. Yang pertama, kalau mereka membunuh dan mengambil harta, maka hukumannya dibunuh dan disalib. Yuqattalu au yusallabu. Ya, mereka sudah membunuh, hartanya diambil.
Misalkan ada satu bis lewat, di stop, dibajak, penumpangnya dibunuh, harta penumpang semuanya diambil. Ini balasannya, orang yang melakukan semacam ini dibunuh kembali, kisos, karena dia telah membunuh. Kemudian disalib, ya, pakai tiang, dipenggal, disalib, ya, biar orang melihat. Yang kedua, orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi seperti ini, kalau dia hanya membunuh tapi tidak mengambil harta, ya, maka orang yang semacam ini kalau dia membunuh tidak mengambil harta, dibunuh kembali, tapi tidak disalib, ya, dibunuh kembali tapi tidak disalib. Kemudian yang ketiga, kalau hanya mengambil harta tapi tidak membunuh. Ini kebalikan dari keadaan kedua. Keadaan kedua membunuh, tidak mengambil harta. Keadaan ketiga, dia mengambil harta tapi tidak membunuh. Maka balasannya karena mengambil harta saja disebut pencurian. Diapain? Potong tangan dan kakinya secara silang. Maksudnya potong tangan dan kaki secara silang bagaimana? Jika ini potong tangan kanan, maka kaki kiri yang dipotong. Jika ini potong tangan kiri, maka kaki kanan yang dipotong, ya. Kalau yang dipotong tangan kanan, maka kaki kirinya yang dipotong. Kalau yang dipotong tangan kiri, maka kaki kanannya yang dipotong. Secara silang seperti itu maksudnya. Keadaan keempat, kalau dia hanya menakut-nakuti manusia, ya, menakut-nakuti manusia sehingga jalan ini terkenal angker, bukan angker karena makhluk halus, tapi karena ada begal, karena ada apa, ya, terkenal rawan. Maka orang-orang yang menakuti manusia sehingga tidak berani lewat situ, mereka hanya diasingkan dari tanah tempat tinggalnya, diusir, ya, diasingkan ke tempat yang lain. Ini hukuman bagi orang yang ingin buat kerusakan permukaan bumi yang memerangi Allah dan Rasul. Makanya penulis rahimahullah mengatakan, wa humul ladzina yakhrujuna 'alan nas wa yaqta'una tariqa 'alaihim binahbin aw qatlin. Al-muharibin, memerangi Allah dan Rasul, maksudnya adalah orang-orang yang keluar menemui manusia dan yaqta'una tariq, memutus jalan, di stop dengan perampokan atau dengan pembunuhan, ya. Istilahnya apa? Berani terang-terangan. Kalau begal kan memanfaatkan kelengahan, kadang kegelapan, orang lagi lewat sendiri dicegah, ya. Kalau ini benar-benar niat ingin merampok, benar-benar ingin membunuh. Maka penulis mengatakan, faman qatala wa akhadha malan kutila wa sulib. Nah, ini perinciannya. Barang siapa yang membunuh dan mengambil harta, maka dia juga dibunuh dan disalib. Waman qatala, barang siapa yang membunuh saja tapi tidak mengambil harta, maka dia dibunuh. Waman akhadha malan, barang siapa yang mengambil harta tapi tidak membunuh, kutiat yaduhul yumna wa rijluhul yusra, maka dipotong tangannya yang kanan dan kakinya yang kiri. Waman akhafan nasa nufiya minal ard, barang siapa yang menakut-nakuti manusia, maka dia diasingkan dari tempat tinggalnya. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, waman kharaja 'alal imam yuridu izalatahu an mansibih fahuwa bagin. Pembahasan selanjutnya adalah hukum bugot. Bugot itu adalah orang yang memberontak kepada pemimpin atau kudeta. Barang siapa yang keluar atas imamnya, berontak, menginginkan untuk menghilangkan kekuasaan, ya, jabatan yang telah disahkan, maka orang yang semacam ini fahuwa baghin, maka dia adalah orang yang melakukan bugot, pemberontakan atau kudeta. Jadi bugot itu adalah orang-orang yang keluar dari imam yang sah, dari pemimpin yang sah, dengan alasan-alasan yang memang diperbolehkan. Biasanya isu yang diangkat kan kezoliman. Wah, pemerintah zolim. Maka mereka keluar mengajak manusia untuk memberontak, ini disebut bugot. Apa hukumannya? Wa 'alal imami murassalatul bugot wa izalatu ma yunkimuna 'alaihi mimma la yajuz wa kashfu syubabihim. Maka wajib bagi imam ketika datang pemberontak dikirim
surat. Ya, kemudian dihilangkan apa yang membuat mereka benci tidak suka itu apa. Dihilangkan subhat-subhatnya. Jadi dikirim utusan dulu. Maka ketika pemerintah misalkan menghadapi pendemo yang mereka ingin memberontak, ingin kudeta, kirim dulu utusan. Apa sih alasan kalian? Sebagaimana sahabat Ibnu Abbas mengajak dialog orang-orang Khawarij. Ya, dengan alasan pimpinan kita Utsman begini, KKN, korupsi, diajak debat oleh sahabat Ibnu Abbas. Dari 5.000 orang, ya, yang 2.000 taubat. 3.000-nya tetap dalam pemikiran mereka untuk berontak. Nah ini, jadi kirim dulu. Fa in intahu kuffa anhum wa illa qatalahum idza qatalu. Nah, lihat. Kalau sudah ada tahapan bijaksana dari pemerintah dengan mengirim surat, mengirim utusan, ya, menyingkap alasan-alasan mereka itu apa sih? Kalau mereka berhenti, kuffa anhum, tidak usah dilayani. Kalau mereka berhenti dari syubhatnya, tidak usah kita hadapi. Ya, artinya mereka suruh bubar lagi, pulang, udah. Wa illa, tapi kalau mereka tidak mau berhenti dari pemberontakan, ingin tetap kudeta, qatalahum, maka boleh dari seorang imam memerangi mereka idza qatalu, kalau mereka memang mulai memerangi imam. Jadi setelah ada upaya preventif pencegahan supaya tidak terjadi pemberontakan, tanya alasannya apa, pengennya apa, diajak dialog dan sebagainya. Kalau mereka berhenti, alhamdulillah, tidak jadi berontak, alhamdulillah. Tapi kalau terus ingin berontak, pemimpin boleh memerangi mereka kalau memang mereka memerangi. Artinya kalau mereka menimbulkan aksi, baru kita reaksi. Ya, ada reaksi. Tapi kalau mereka tidak memerangi pemimpin, tidak memerangi pemerintah, maka pemerintah jangan langsung menyerang begitu saja. Wa ala ra'iyyatih ma'unatuhu ala qitalihim, dan bagi rakyat untuk membantu pemerintah memerangi orang-orang yang ingin memberontak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah suatu aksi disebut sebagai pemberontakan kecuali terpenuhi 3 syarat. Syarat pertama, mereka memiliki jamaah yang banyak. Ya, kalau mereka ingin berontak kepada pemimpin, mereka memiliki jamaah yang banyak. Ini berontak kalau memang sifatnya sudah ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, kudeta lah atau bahasanya apa gitu ya. Yang kedua, mereka memiliki kekuatan, baik itu senjata, baik itu kekuatan jumlah personil yang terlatih. Nah, ini bisa jadi sebagai pemberontakan. Ketiga, syaratnya mereka itu disebut pemberontak, mereka keluar dengan alasan-alasan yang bisa diterima. Alasan-alasan yang bisa diterima. Artinya misalkan isu yang diangkat kezaliman, isu yang diangkat korupsi, isu yang diangkat nepotisme dan sebagainya. Ini alasan-alasan yang memang bisa diterima. Jumlah mereka banyak, punya kekuatan, dan keluarnya itu dengan alasan. Ya, amar ma'ruf kah, alasan mengangkat isu kezaliman kah, dan seterusnya. Bila alasannya bisa dibenarkan, maka mereka disebut pemberontak jika melawan pemerintah. Namun kalau tidak, salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, mereka dihukumi sebagai qutta'ut thariq, yaitu orang yang memerangi Allah dan Rasul, yang ingin memecah belah umat. Kalau tidak ada alasannya tapi keluar ke jalan dengan membuat kerusakan, dengan membawa pasukan yang banyak, maka disebut orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi. Maka bagi rakyat untuk membantu pemimpin untuk memerangi mereka. Kalau betul-betul terjadi kudeta, penggulingan kekuasaan, rakyat hendaknya menolong pemimpin, bukan malah membela orang yang berontak. Wa init fa init taru ila qatlihim aw talfi malihim fala syai'a 'ala dafi'. Jika terpaksa untuk memerangi mereka atau menghilangkan harta mereka, maka tidak ada ganti bagi orang yang menolak atau menghilangkan harta mereka. Wa in kutila dafi'u kata syahidan. Apabila orang yang membela diri, membela penguasa ini mati, maka mereka mati dalam keadaan syahid.
Jadi misalkan ada gelombang pemberontakan, gelombang kudeta, kita membela pemerintah, maka meninggal. Orang yang membela itu mati syahid. Nah, ini hukum seputar orang-orang yang memberontak. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, wal murtadu huwa man kharaja an dinil islami ilal kufri bi fi'lin aw qawlin aw i'tiqadin aw syakkin. Waqad dzakara al ulama'u rahimahumullah tafasila ma yukhriju bihil abda minal islam atau yakhruju bihil abdu minal islam. Murtad dia adalah orang yang keluar dari agama Islam menuju kekafiran, baik dengan perbuatan atau perkataan atau keyakinan atau keraguan-raguan. Para ulama telah menyebutkan tafsil, perincian yang membuat seorang hamba keluar dari Islam. Bab selanjutnya adalah bab tentang murtad. Murtad itu secara bahasa rujuk, yaitu kembali, ya. Terus bahasa murtad secara bahasa adalah raji, orang yang kembali. Aslinya dari Islam kembali kepada kekafiran. Man kharaja an dinil Islam ilal kufr. Murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam menuju kekafiran bifi'lin, dengan perbuatan. Contohnya sujud kepada patung, ya. Au qaulin, atau dengan perkataan, mengatakan kalimat-kalimat kafir. Tidak ada Tuhan misalkan. Ya, apa Tuhan itu enggak ada. Alam itu terjadi dengan sendirinya. Ini ucapan-ucapan kafir. Au i'tiqadin, atau berupa keyakinan. Meyakini tentang Allah sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Misalkan meyakini Allah itu ada dua. Padahal dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, tidak ada dua. Tapi barang siapa yang meyakini Allah itu ada dua, berarti dia apa? Sudah meyakini keyakinan yang kufur. Au syak, atau keraguan-raguan. Contoh meragukan kemampuan Allah. Allah tidak mampu melakukan sesuatu ini. Maka orang yang meragu-ragukan kemampuan Allah telah membawa dirinya pada perbuatan murtad. Atau apa lagi? Autark, atau dengan meninggalkan ajaran Islam. Meyakini sholat itu tidak wajib, sehingga dia seumur hidup selamanya nggak sholat. Walaupun sholat Idul Fitri aja nggak. Karena apa? Buat apa sholat? Ya, tidak ada manfaatnya. Meninggalkan sholat ini bisa juga membawa seorang pada kekafiran. Dan para ulama telah menyebutkan perincian apa saja yang menyebabkan seorang itu keluar dari agama Islam. Wa tarji kulluha ila jahdi ma ja'a bihi rasul au jahdi ba'dihi ghairu muta'awwilin fi juhdil ba'd. Dan semuanya itu kembali pada pengingkaran terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, atau mengingkari sebagiannya tanpa takwil terhadap sebagian yang lain. Jadi kalau seorang seperti ini biasanya ada pengingkaran. Kalau hanya pengingkaran, dia tidak mengakui, itu bisa dihukumi kafir. Tapi kalau hanya malas, ini beda. Contoh, orang tidak sholat, ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Saya malas, capek, baju kotor kalau habis kerja. Begitu selesai mandi, ngantuk, nggak jadi sholat. Jadi alasannya cuma malas. Namun kalau sudah pengingkaran, sholat nggak wajib. Apa itu sholat? Ah, itu baru yang menyebabkan seorang itu kafir. Famanir tadda ustutiba salasata ayyam fa in raja'a wa illa qutila bisayf. Barang siapa yang murtad, diminta taubatnya 3 hari. Kalau dia mau kembali, jika tidak maka dibunuh dengan pedang. Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang murtad. Apakah perlu diminta taubat dulu ataukah langsung bisa dihukumi murtad? Ya. Kalau tanpa diminta taubat maka langsung dihukumi murtad. Karena Rasulullah mengatakan faman baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Pendapat kedua mengatakan diminta taubat dulu 3 hari. Kalau selama 3 hari diminta taubat, mau kembali, iya saya taubat, ya sampai diancam pedang akan dipenggal, dia taubat, maka diterima taubatnya, tidak dibunuh. Terlepas dari perselisihan para ulama tentang hukum orang yang murtad, ya, pendapat ketiga bahwa
meminta tobat itu kembali pada kebijakan pemimpin. Kalau pemimpin mengatakan datangi dia, suruh tobat dulu, kalau tidak mau tobat baru dipenggal. Ya, ini pendapat ketiga. Pendapat pertama apa? Langsung dibunuh kalau orang murtad. Pendapat kedua apa? Diminta tobat dulu 3 hari. Pendapat ketiga dia lebih bijak. Diminta tobat itu sesuai kebijakan pemimpin. Kalau pemimpin langsung mengeksekusi dia, ya, maka kita jalankan perintah pemimpin. Tapi kalau pemimpin bilang tunda dulu, minta dulu dia tobat, barulah diminta tobat. Inilah hukum murtad. Terlepas dari perselisihan ulama ini, maka jangan sekali-kali kita melakukan sebuah amalan yang bisa mengeluarkan diri kita dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal, sekali-kali jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wallahu taala a'lam. Nah. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, telah kita simak kajian petang di sore hari ini bersama guru kita Al-Ustaz Abu Anisa Syarifat Pak Esli Hafidhahullah Ta'ala dari pembahasan kita yaitu hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan jangan kemana-mana, di segmen interaktif nanti kami akan adakan tanya jawab untuk Anda yang ingin melepon ataupun via pesan singkat setelah jeda yang satu ini. Baik pemirsa Hasan TV yang berbahagia, saatnya tiba untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat di 0813 1445 5557 atau Anda juga bisa bertelepon langsung di 021 890 1603. Baik, kita angkat untuk telepon yang pertama di WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana di Garut. Bila seorang polisi memukul, menganiaya seorang perampok yang bengis, yang suka membunuh ataupun memperkosa supaya mengaku bagaimana dan apa hukumannya? Jazakallahu khairan atas dari Abu Ahmad di Garut. Baik, Bu Ahmad di Garut, beliau bertanya bagaimana apabila seorang polisi saat interogasi memukul perampok yang bengis, bahkan dia memperkosa dan lain untuk mengaku. Memang termasuk masalah manusia di zaman sekarang, ketidakjujuran. Ketika seorang perampok yang sudah ketangkep pun masih mengelak, masih tidak mengakui perbuatannya. Maka bolehkah bagi penegak hukum untuk memukul atau membentak dengan suara yang keras atau bahkan mengancam orang-orang yang memang secara bukti sudah kuat bahwa dialah yang merampok, dialah yang memperkosa dan lain-lain. Hukumnya dikembalikan kepada yang berwenang dalam hal ini. Kalau memang pemerintah sudah menyerahkan kepada petugas keamanan ya untuk mengamankan negeri, maka dia diberikan wewenang dalam hal itu, maka boleh. Di antaranya adalah menginterogasi pelaku-pelaku tindak pidana dengan tindakan-tindakan yang tegas, baik bentuknya dengan membentak supaya mengaku, atau dengan usaha yang sifatnya lebih persuasif, yang lebih damai, ya, dengan bujukan, dengan kelembutan. Kalau dia masih bersikeras, tapi dijanjikan misalkan dikurangi hukumannya, bisa. Ya, yang jelas kita harus menempuh cara-cara yang al-ahsan fal-ahsan, cara-cara yang baik terlebih dahulu. Kalau dengan cara yang baik tidak bisa, maka diberikan sedikit tekanan, pressure, supaya dia mengaku selama tidak sampai melukai, ya, selama tidak sampai melukai, mencucurkan darah dan sebagainya. Kecuali kalau membahayakan. Ketika disergap, ya, diinterogasi, dia mengeluarkan senjata, bahkan melawan, ini boleh dilumpuhkan. Ya, sesuai dengan aturan yang berlaku di pihak yang berwenang. Nah. Baik, demikian jawaban untuk Abu Ahmad yang berada di Garut. Selanjutnya kita bacakan kembali via pesan singkat dari hamba Allah di Tambun Selatan. Assalamualaikum Ustaz.
izin bertanya, bagaimanakah hukumnya orang yang melakukan korupsi dalam syariat Islam dan apakah disamakan hukumnya dengan mencuri? Jazakallahu khairan, Ustaz. Silakan. Baik. Hukuman korupsi apakah sama dengan hukuman pencurian? Yang pertama sudah kita sebutkan syarat-syarat bahwa perbuatan itu dikatakan sebagai pencurian. Yang pertama adalah barang yang diambil adalah barang yang memang berharga. Yang kedua, dia tersimpan di sebuah tempat yang memang biasanya sebagai tempat penyimpanan. Apakah itu brankas, apakah itu lemari, ya, bukan di tempat-tempat yang umum. Ya. Kemudian syarat-syarat yang lain yaitu terpenuhnya nisab sudah mencapai 1/4 dinar, sebagaimana sudah kita bahas. Maka hukuman koruptor atau korupsi, apakah dia disamakan dengan kasus pencurian? Dari salah satu sudutnya memang iya. Oh, yang diambil uang itu adalah sesuatu yang berharga, ya, atau nisabnya sudah lebih dari 1/4 dinar. Namun ada satu sisi yang berbeda. Apa? Korupsi itu mengambil sesuatu yang bukan tersimpan rapih, tapi bisa membocorkan anggaran atau merubah apa? Laporan, ya. Manipulasi, di markup, ditinggikan, misalkan instansi perusahaannya tempat dia bekerja, ya, mengadakan pengadaan barang, bikin program, apa programnya, sebutnya program A, yang harganya misalkan harusnya sekian tapi dinaikkan. Nah, harga yang naik ini dinaikkan ini untuk siapa? Untuk keuntungan orang-orang tertentu. Ini tidak mengambil secara sembunyi-sembunyi, tapi apa? Dengan merubah atau memanipulasi data, itu disebut dengan korupsi. Ini yang beda dengan pencurian. Kalau pencurian betul-betul dia mengendap-endap, sembunyi-sembunyi, diam-diam, barangnya juga yang diambil bukan barang yang terbuka, tapi memang tersimpan di sebuah tempat khusus. Misalnya, maling datang ke toko emas jam 2 malam. Tidak ada penjaga, tidak ada CCTV, tidak ada satpam. Itulah pencurian. Beda dengan korupsi. Bahkan korupsi ini kata-kata yang sudah melebar. Orang dapat hadiah saja disebut apa? Gratifikasi. Ya, ini disebut bernilai pencurian. Bernilai korupsi menurut hukum undang-undang kita. Menerima hadiah saja dikatakan apa? Sudah korupsi dan lain-lain. Maka inilah yang membedakan antara hukum korupsi dengan pencurian. Maka tidak bisa disamakan dengan hukum pencurian yang potong tangan. Dia dikembalikan pada kebijakan pemimpin. Apa hukuman yang membuat jera para koruptor ini? Nah, Allah a'lam. Baik, demikian untuk hamba Allah yang berada di Tambun Selatan. Berarti Ustaz, untuk misalnya pencuri, terus orang yang bertindak sebagai pendemo, syirik dan murtad, itu ada hubungannya dengan orang-orang yang melakukan peperangan terhadap Allah, ya Ustaz? Iya, karena mereka membuat kerusakan di permukaan bumi, ya itu. Nah, mungkin ini ada pertanyaan, namun di luar materi, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Apakah bidadari surga itu merasakan dahsyatnya hari kiamat dan kegaduhan di padang mahsyar? Jazakumullah khairan. Baik, bidadari surga yang Allah telah siapkan bagi laki-laki kaum mukminin, apakah merasakan dahsyatnya hari kiamat atau tidak? Yang pertama, ini adalah termasuk perkara-perkara yang gaib, perkara yang tidak kita dapat ketahui hakikatnya. Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah persiapkan di alam akhirat yang tentunya berbeda dengan alam dunia. Hari kiamat itu terjadi bagi orang yang hidup di alam dunia, ya. Yang hidup di alam dunia siapa saja? Manusia, hewan, ya, gunung-gunung, benda-benda padat bertebaran bagaikan kapas. Ini akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Jadi jangan disamakan keadaan dunia dengan keadaan alam akhirat. Nah,
Baik, mungkin demikian untuk pertanyaan terakhir, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada pemirsa Hasan TV dan juga kepada Ustadz atas waktunya. Kami tutup program kita di sore hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang antum ajukan di kesempatan sore hari ini. Semoga kita dapat bersua kembali di pekan ketiga setiap hari Ahad jam 16 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kami undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.